I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 manajemen resiko semester 6 sore yang beranggotakan 4 orang. Pertama saya Ahmad Arsutomo, yang kedua Mar'atus Solihah, yang ketiga ada Muhammad Rizky Arinal Haq, yang keempat ada Muhammad Insyir Wahyu. Di sini kita akan mempresentasikan PPT kami. Resiko operasional. Resiko operasional merupakan ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, ketinggalan sistem, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses eksternal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko operasional adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, termasuk sistem informasi yang digunakan perusahaan atau kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Terima kasih. Kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal. Merupakan risiko yang terkait kegagalan sistem pada perusahaan. Yang kedua, risiko manusia. Ada risiko yang terkait dengan perusahaan dan manusia. Yang ketiga, risiko sistem. Merupakan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem teknologi. Yang keempat, risiko eksternal yang terkait dengan kejadian yang di luar kendali. Yang kelima, risiko hukum, yaitu terkait timbul dari adanya ketidakpastian karena dilakukan suatu tindakan hukum, perjanjian, peraturan, atau ketentuan. Sumber-sumber risiko operasional. Yang pertama, karakteristik dan kompleks bisnis, skala usaha atau skala usaha dan struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia. Penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem informasi teknologi dan infrastruktur pendukung. Kompleksitas teknologi penilaian dapat dilakukan berdasarkan jumlah aplikasi dan komponen infrastruktur TI. Yang keempat, kecurangan. Kecurangan internal timbul karena adanya aspek bisnis. Yang kelima, kejadian internal, indikator yang disebabkan bencana alam, teroris, atau kriminalitas. Yang keenam, sistem administrasi atau tingkat kesalahan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pencegahan prosedur dan penerapan manajemen risiko operasional, perusahaan perlu menerapkan satu strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko operasional harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan industri, organisasi bank termasuk kecukupan SDM dan kondisi keuangan bank serta bauran dan diversifikasi portofolio perusahaan. 2. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam jangka kondisi dan saran bisnis perusahaan. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus terrealisasikan ke dalam proses bisnis seluruh ini. Bisnis dan aktivitas pendukung dan perusahaan termasuk kebijakan risiko operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan nilai bisnis dan aktivitas pendukung. Dalam pengukuran resiko operasional, yaitu yang pertama adalah pendekatan indikator dasar, kemudian yang kedua adalah pendekatan standar, dan yang ketiga adalah pendekatan pengukuran lanjutan. Nah, dalam 3 hal tersebut, yaitu untuk saat ini industri perbankan di Indonesia masih menggunakan pendekatan indikator dasar. Untuk menggunakan pendekatan standar dan pendekatan pengukuran lanjutan, wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk menggunakannya. Nah,
Dari materi tersebut, terdapat sebuah kesimpulan bahwa manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalannya bagaimana mestinya.